I lift my hands up to the sky so wide. Your love, it moves like an endless tide. Every shadow fades when you're near. I love you, Lord, I love you so. Through every high, through every low, your grace, it shines, it overflows. I love you, Lord, I love you so. Mountains bow and rivers sing your name. The stars at night, they light your flame. Every heartbeat whispers, you are here. You are the calm in the wildest storm. You are the light when the night is worn. I stand in awe. My spirit's reborn. I love you, Lord, I love you so. Through every high, through every low, your grace, it shines, it overflows. I love you, Lord, I love you so. Forever yours, my heart will stay in your embrace. I'll find my way. I love you, Lord, today, always. Shalom saudaraku. Pagi hari itu kurang lebih jam 10 saya kedatangan seorang pria berumur 70 tahun dalam keadaan kusam kuyu diantar oleh anak perempuannya. Dan anak perempuannya mengetahui dari teman-temannya bahwa saya adalah seorang professional counselor. Maka dia membawa kepada saya. Dari ceritanya, data yang saya peroleh bahwa bapak ini baru berulang tahun yang ke-70. Tapi tahun-tahun sebelumnya dia sudah kehilangan semangat hidup. Karena sejak dia tidak bekerja lagi, dia sudah banyak menganggur dan tidak ketemu teman-temannya. Yang kedua, dia adalah seorang sales dan marketing pekerjaannya dulu. Yang ketiga, sekarang itu anak-anaknya yang memberikan kecukupan di dalam hidupnya. Yang keempat, dia juga seorang diri karena istrinya sudah meninggal dunia. Yang kelima, dia tidak punya teman ngobrol. Nah, lalu saya membaca tanda tangan dia, saya melakukan assessment, saya mengenali karakter dia. Saya temukan bapak ini punya karakter seorang networker, seorang communicator, dan seorang yang bisa memberikan encourager atau memberikan semangat buat orang lain. Tetapi kondisi dirinya pada saat ketemu saya itu sangat memprihatinkan. Matanya kuyu, ya wajahnya sangat lesu dan tubuhnya membungkuk dan tidak rapi sama sekali. Singkat cerita, saya terapi orang ini kurang lebih 6 bulan, tapi 3 bulan pertama saya menemukan kembali tujuan hidupnya. Saya menolong dia dengan memberitahu bahwa bapak itu seorang networker, bapak itu seorang yang harus ada teman dan harus ada kegiatan. Bapak
lemah itu karena di rumah terus. Dan singkat cerita, saya kenalkan bapak ini pada seorang yang punya bisnis multi level marketing. Dan karena bapak ini sebenarnya berkecukupan ya, anaknya juga memberikan yang beliau perlukan, maka beliau berkata, saya mau bekerja ini Pak Yakob bukan untuk mencari uang, tapi untuk supaya saya ada kegiatan dan tidak bosan di rumah. Nah, 3 bulan berikutnya dia mulai join, dan saya sukacita sekali dalam 3 bulan selanjutnya, 3 bulan kedua dalam pengawasan saya, bapak ini sudah kembali bersemangat aktif. Bahkan setelah lepas dari saya pantau dari jauh, 1 tahun kemudian dia sudah punya kurang lebih 30 anak buah. Dan setelah setahun kemudian dia menjadi seorang yang cukup senior, seorang trainer dan seorang yang berhasil, dan dia menyumbangkan banyak hasilnya itu kepada yatim piatu, orang miskin, dan panti sosial. Saudaraku, saya berpisah dengan dia tanpa sadar. 5 tahun berlalu setelah saya ketemu dengan beliau, dan saya dengar dari agensi MLM itu bahwa bapak itu meninggal dunia. Ya, jadi usianya 75, ketemu saya umur 70, 75 beliau meninggal. Saya hadir di ibadah penutupan peti, dan anaknya memberikan testimoni. Dia bilang, papa saya selama beberapa tahun kehilangan tujuan hidup, kehilangan nyawa, masih hidup tapi nggak hidup gitu loh. Kehilangan semangat ya, mungkin lebih tepatnya begitu. Dan tiba-tiba dia bilang begini, saya lupa entah mengapa dan bagaimana papa saya tiba-tiba bersemangat kembali. Saya rasanya ingin angkat tangan dan bilang, itu karena saya gitu. Tapi anaknya udah lupa. Dan anaknya berkata demikian, saudara-saudara, kita semua harus punya tujuan hidup, destinasi melalui talenta kita, panggilan hidup kita. Seperti papa saya yang sudah menghidupi 5 tahun terakhir ini dengan talenta panggilannya. Sebelumnya dia sudah kehilangan kehidupan itu sendiri, tapi akhirnya dia hidup kembali, bersemangat kembali, dan pulang diingat dengan indah. Dan saya antara bersyukur dan terharu, dan saya meninggalkan tempat itu dengan rasa syukur dan berkata dalam hati, saya berjanji kepada Tuhan, saya mau menolong semakin banyak orang yang kehilangan semangat hidup, tujuan hidup, agar mereka bisa kembali kepada destinasi hidup mereka. Nah, saudara, hari ini saya memberikan judul bagaimana kita bisa menyelesaikan destinasi hidup. Saya menganggap bahwa setiap saudara sudah tahu destinasinya, bukan memuliakan Tuhan, tapi talenta itu bicara apa yang kita sukai kita kerjakan seperti Bapak itu, dan bermanfaat bukan orang lain. Bahkan Bapak itu tidak cari sekedar uang, tapi uang itu bisa dipakai untuk menolong orang lain juga. Dan dia berbahagia, berlimpah-limpah, dia ke luar negeri, diutus sana sini, dia mengajar, dan hidupnya berakhir dengan indah. Saudaraku, Yesus juga seperti itu. Mari saya bacakan bahwa Yesus
juga menyelesaikan destinasi hidupnya. Yohanes pasal 17 ayat 4 berkata, Aku, Yesus, telah mempermuliakan Engkau ya Bapa di bumi ini. Jadi Yesus mempermuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa atau Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pekerjaan yang Bapa berikan untuk Yesus melakukannya sangat spesifik sekali. Kalau dalam bahasa sehari-hari, saya bisa katakan Yesus berkata, Aku telah finishing well, aku telah melakukan tanggung jawab dan panggilanku sebagai anak Allah, ya, untuk menebus dosa manusia. Yesus memulai pelayanannya sejak usia 12 tahun, dicatat di Alkitab, tapi dia juga melayani Tuhan dan melayani keluarganya sampai usia usia 30, dan dia 33,5 tahun dia mati disalibkan. Saudaraku, tetelestai artinya sudah genap, ya. Dan ayat ini diucapkan Yesus sebelum salib, saudaraku. Di Yohanes 17 itu, sebelum disalib, menunjukkan bahwa destinasi bukan soal umur panjang karena Yesus 33,5 tahun. Ya, tetapi ketaatan penuh terhadap mandat ilahi. Nah, saudara dan saya tahu nggak kenapa kita diciptakan? Kenapa kita itu ada? Kalau nggak tahu, maka kita akan bingung, bahkan kehilangan semangat seperti Bapak itu. Ya, mandat ilahi itu adalah panggilan hidup kita. Kalau kita dipanggil untuk seorang bukan jabatan, ya, fungsinya untuk mendampingi orang lain, melatih orang lain, memuridkan, ya, walaupun semua orang dipanggil untuk jadi pemurid, tapi caranya beda-beda. Seperti Pak Edilio itu mengajar, ya. Kalau Pak Mardi, saya merasa dia seorang encourager. Dan kalau saya sendiri, saya nggak merasa seorang pengajar sebetulnya, tapi saya seorang yang profetik, yang bisa menolong orang lain untuk menemukan tujuan hidupnya. Nah, kita setia aja di situ, maka hidup kita akan berbuah-buah. Pelajaran Ikigai menunjukkan bahwa ada vision, ada passion, ada kompetensi, dan ada kontribusi yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui talenta dan panggilan hidup kita. Nah, saudaraku, makna teologis Yohanes 17 ayat 4 itu kata kuncinya adalah teleosas, ya. Tadi saya katakan tetelestai itu sudah genap, ya. Tapi bicara mengenai melakukan pekerjaan yang sesuai dengan destinasi itu teleosas, ya. Yang artinya menyelesaikan, menuntaskan, mencapai tujuan akhir, ya. Rick Warren dalam Purpose Driven Life juga menyampaikan hal ini, dan saya juga bersyukur sebelum saya kenal dengan beliau, saya pernah bertemu di Amerika. Tuhan sudah memberikan di Efesus 2 ayat 10 bahwa sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah direncanakan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, dan kita harus menyelesaikan, menuntaskan, ya. Berasal dari kata telos, itu tujuan akhir, destinasi dari maksud yang terdalam dalam hidup kita, ya. Atau disebut ergon, itu pekerjaan, karya, misi, ya. Yesus hidup dengan kesadaran penuh akan tujuan, disebut purpose driven life, bukan sekedar aktif reaktif terhadap situasi. Mau disuruh bisnis apa, ikut. Bahkan zaman saya dulu sekolah yang paling mudah ekonomi, semua masuk ekonomi. Dan
saya pun masuk ekonomi, tapi sumber daya manusia. Ya, nah saudaraku, analisa secara neuroteologi relasi antara otak, iman, dan tujuan hidup, maka otak yang bisa menunjukkan tujuan itu disebut PFC atau prefrontal cortex di nonong kita. Ya, korteks itu anatomi, frontal itu depan, ya, di bagian depan otak kita. Yesus menunjukkan fungsi prefrontal cortex yang matang, karena prefrontal cortex itu analisa, belajar, evaluasi pilihan dan keputusan. Yesus merencanakan jangka pendek, jangka panjang, lalu mengendalikan impuls yang masuk dari barang, orang, situasi. Dan Yesus tekun di bawah penderitaan karena dia tahu bahwa memang dia harus melewati penderitaan itu. Itu sebabnya dia doa puasa 40 hari, dia dengan mudah mengalahkan gangguan iblis, ya, godaan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, individu dengan tujuan hidup yang jelas itu adalah Yesus, ya. Lebih tahan stres dan lebih resilient, tahan uji terhadap trauma. Tidak mudah membawa trauma itu menghalangi tujuan hidupnya. Apakah Yesus sakit hati? Ya pasti, tapi dia di Ibrani 4 ayat 15 dia tidak berbuat dosa, artinya dia bisa melepaskan diri dari sakit hati itu dengan cara mengampuni. Karena mengampuni adalah berdamai dengan diri sendiri, saudaraku. Yesus lebih stabil secara emosional. Nah, saudaraku, tujuan ilahi itu memperkuat ketahanan semua syaraf kita. Ya, kalau Tuhan itu sudah memberikan tujuan dan kita tahu, maka kita tidak mudah stres, tidak mudah depresi, ya. Seperti Yesus, dia tahu tujuannya memang harus menderita, mati di kayu salib. Nah, kita masuk di neuroteologi. Poin yang kedua yaitu sistem makna dan spiritualitas yang disebut default mode network, ya, DMN, default mode network, ya, jaringan model yang sudah ditetapkan. Doa Yohanes 17 adalah refleksi identitas dan makna hidup. Nah, saya berhenti sini. Apakah saudara tahu identitas saudara? Identitas bukan posisi kita. Identitas bukan hanya sekedar gender laki perempuan. Ya, identitas bukan hanya ID KTP, bukan suku ras agama. Identitas yang paling mendasar adalah fungsi hidup kita. Izinkan saya menggunakan contoh Ibu Jane Norman yang memberikan anak-anak yang berkebutuhan, dan beliau bisa sabar, dan melalui karya seni beliau bisa membimbing. Enggak semua orang bisa seperti itu. Saya kasih contoh juga, ya, tim screen kita, ya, itu mulai dari sekian tahun yang lalu, mulai dari awal sampai hari ini setia dan bangun lebih pagi, tidur lebih malam, tapi mereka itu tahan uji gitu loh. Karena apa? Mereka bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mencintai hidup mereka gitu. Saya banyak dibantu oleh Henny, dan Henny seringkali juga mengingatkan saya. Kadang saya belum keluar pewahyuan, ya, dan keluarnya itu mungkin hari Minggu, ya, padahal hari Senin pagi udah harus dibuat, ya, narasinya. Tapi selalu well done gitu. Ya, Novan juga begitu, sukanya ngajar dengan kritis, ya. Saya pernah ketemu Novan dan pertanyaannya itu memang kritis-kritis gitu. Ya, Pak Mardi sendiri seorang pendobrak kalau menurut saya. Beliau tuh seorang rasul, ya. Tapi banyak menyangkal diri juga. Ya. Saudaraku, dalam neuroteologi, hubungan otak dan iman, spiritualitas bermakna menurunkan aktivitas amigdala, tempat penguasaan emosi terutama takut, ya.
Kalau kita takut, kita tidak punya iman. Ya, kalau kita punya iman, kita tidak takut. Dan meningkatkan integrasi emosi dengan logika itu seimbang. Logika itu berpikir sistematika, logis, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau bicara emosional, ya apa yang kita bayangkan, apa yang kita ingin lakukan, ya perasaan kita itu emosional. Ya. Saudaraku, Yesus tidak dikuasai ketakutan, baik ketakutan akan identitas, karena dia tahu identitas anak Allah. Pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka dan turun burung merpati, inilah anak yang aku kasih. Identitasnya didengar dan diketahui semua orang. Dia sendiri tahu identitasnya. Oleh karena itu dia tidak dikuasai ketakutan akan penderitaan, bahkan salib, karena ada makna tanggung jawab yang lebih besar. Ya, apa tugas kita yang lebih besar sehingga bisa mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Saudaraku, jangan khawatir tentang hari esok, karena Tuhan bilang hari esok ada khawatirnya sendiri. Jangan memikirkan terlalu jauh perang dunia, ya. Jangan mikirkan terlalu jauh bagaimana anak kita, cucu kita, menantu kita. Saya bisa ngomong seperti ini, saya mengalami kekhawatiran dan was-was juga, saudaraku. Mari kita belajar melepaskan diri dari keterikatan emosional dengan kesadaran akan firman Tuhan bahwa kita ini dimiliki oleh Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan. Tadi saya memutar lagu I Love You Lord. Ya, aku mengasihi Engkau. Ya, hari ini dan selamanya. Aku menyerahkan masa depanku juga, semua talentaku, kompetensiku, karakterku, tanggung jawabku kepadamu. Dan ketika aku gagal, aku akan lari kepadamu. Ya, dan saya tuliskan setiap pagi kasih karuniamu selalu baru. Saudaraku, ada makna yang lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Ya, yang ketiga, neuroetologi mengajarkan bahwa hormon dopamin itu mampu menyelesaikan panggilan hidup kita. Ada endorfin, hormon dimana kalau kita berusaha itu didorong oleh endorfin. Dan kalau kita sudah selesai, dopamin itu keluar, itu dua hormon dalam diri kita. Ya, dipicu dari dalam diri kita. Kalau kita malas bekerja, maka ya endorfin itu nggak keluar. Kalau kita giat bekerja sampai ada rasa sakit dan akhirnya kita mencapainya, itu hormon dopamin menyegarkan. Tapi kalau dari luar, karena kosi itu serotonin, dan kalau kita punya komunitas kompak itu hormon oksitosin, ya, jadi disingkat EXO. Itu 4 hormon kebahagiaan, 2 dari dalam, 2 dari luar. Ya, ada istilah meaning based reward atau kepuasan batin yang dalam, itu diperoleh bukan dari kenikmatan instan, ya, tapi dari usaha dan penderitaan, ya, usaha yang keras, ya. Maka sebetulnya menyelesaikan panggilan itu adalah sebuah fulfillment atau pleasure yang tidak dibuat-buat. Sebenarnya bukan pleasure, ya, bukan. Tapi fulfillment itu taat sampai selesai, tetelestai. Ya, tapi menurut Ikigai itu bisa menjadi pressure. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita terlalu menyelesaikan itu seperti hobi, nanti kita bisa bosan. Tapi firman Tuhan tetelestai berarti taat sampai mati, sampai selesai. Filipi 2, 9, 10, 11, sehingga Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Yang keempat, saudaraku, bicara mengenai adaptiveness dari otak kita, yang kita sebut neuroplasticity rohani. Ya, otak kita kayak plastik yang bisa beradaptasi. Ya,
Konsistensi hidup Yesus membentuk pola ketaatan, membentuk keteguhan iman dan ketahanan terhadap distraksi atau gangguan dari luar. Yesus tidak terganggu dengan pengkhianatan dua muridnya atau bahkan gangguan dari para ahli Taurat. Itu karena Yesus mampu untuk menyesuaikan mental, emosional, intelektualnya dengan situasi yang ada. Nah, karakter Kristus adalah hasil, perhatikan, karakter Kristus dalam menyelesaikan tugas ini adalah hasil latihan ketaatan yang berulang-ulang. Latihan ketaatan yang berulang-ulang. Orang tua rohani saya, Bapak Damaris almarhum yang memberi nama Ezra, itu selalu berkata, Yakub, ya, dalam hidup yang mau berkemenangan itu taat dan iman. Iman dan taat, taat dan iman. Dua itu. Dan beliau melatih saya untuk taat tepat waktu, taat merenungkan firman, taat melakukan firman, taat membagikan firman. Dan beliau adalah role model sebelum beliau meninggal dunia. Pak Damaris adalah salah satu pemrakarsa gerakan karismatik di Indonesia. Beliau tinggal di Bandung. Yang ketiga, prinsip karakter Kristus menyelesaikan destinasi atau tujuan hidup. Hidup bukan tentang popularitas atau posisi, tetapi menyelesaikan tanggung jawab atau menyelesaikan mandat itu. Salah satunya amanat agung, menjadikan semua bangsa murid, dan tahun ini ya betul-betul kita satu ya, setiap kompak menghasilkan komunitas yang berdampak dalam 1 tahun. Kesetiaan lebih penting daripada kecepatan. Ya, kita mesti tinggal dalam kompak, dalam koram deo juga. Koram deo untuk diri kita dan kompak untuk membangun, menjagai hidup iman dan ketaatan kita. Saudaraku, penderitaan tidak boleh membatalkan tujuan. Tapi syukur ya membuat kita semakin kuat. Akhir hidup diukur oleh ketaatan, bukan pencapaian dunia. Tidak diukur kita punya apa. Ya, Mother Teresa nggak punya apa-apa, walaupun terima hadiah Nobel sekian puluh miliar dia pakai untuk dedikasi menolong orang-orang India yang sekarang menjadi ratusan Mother Teresa. Tahun ini Pak Yakub juga mau mewariskan panggilan hidup saya untuk menjadi berkat yang untuk ketajaman saya dalam mendengar suara Tuhan, ketajaman saya dalam mendeteksi, menolong orang lain menemukan tujuan hidup. Saya melatih di kota-kota seperti awal Februari nanti saya di Jawa Timur, di kota Mojokerto, nanti ada di Atlanta juga, ada juga di Bandung, ada di Gold Coast, ada di manapun Tuhan kirim ya. Itu tandanya ada pintu yang terbuka, saudaraku. Ya, bukan pencapaian, bukan popularitas. Saudaraku, pada akhirnya saya ingin membelokkan 12 ayat Alkitab ya. Pak Suyatna sampai hafal ini. Pak Yakub selalu kasih 12 ayat Alkitab tentang tujuan dan destinasi hidup. Dari Perjanjian Lama 6, dari Perjanjian Baru 6. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Percayalah bahwa kita bisa berubah rencana itu, tapi tujuan tidak berubah, yaitu tujuan kekekalan. Tidak semua orang bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang sama. Tidak semua orang punya tujuan yang sama. Tapi yang jelas yang sama, kita menemukan destinasi. Kita diciptakan sebagai piring, sendok, garpu, atau besi, atau apa gitu loh. Fungsi hidup kita itu adalah tujuan hidup kita. Mazmur 138 ayat 8 berkata, Tuhan akan menyempurnakan bagiku apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupku.
Kita nggak mungkin dengan cara sendiri. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Seorang ibu berkata kepada saya, hidupku oleh karena kasih karunia Tuhan. Suaminya meninggalkan dia harus jagain anaknya, dan dia bertanggung jawab terhadap cicilan rumah dan lain sebagainya. Tapi dia berkata, sampai hari ini kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Justru dalam kelemahan itu, kasih karunia Tuhan itu turun atas aku. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, ya, ada kairosnya. Untuk apapun di bawah langit ada kairosnya, ya. Jadi yang dimaksud kairos adalah moment of truth, ya, atau bukan waktu logos, ya, waktu kronos maksud saya. Waktu kronos itu 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit 60 detik, bukan. Tapi momen itu ya ketika event itu terjadi, ya kita nggak pernah ingat kapan kita tepatnya menit detiknya menerima Yesus, atau kita ngomong I love you pada pasangan hidup kita. Ya, saya ingat umur 9 tahun aja, lebih tepatnya saya lupa. Nah, saudaraku, Yesaya 46 ayat 10 berkata, rancanganku akan terlaksana. Rancangan Tuhan itu pasti terlaksana, dan segala kehendakku akan kulakukan. Kalau saya lihat ayat ini, saya nggak ragu, saudaraku. Saya boleh gagal, tapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan saya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu boleh jatuh, tapi dia akan selalu bangkit. Bisa bangkit sempurna 7 kali. Yeremia 29 ayat 11, ayat ini ayat hafalan, bahwa hidup kita sudah ditentukan hidup damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Segala kekhawatiran mengenai kehancuran dunia atau rumah tangga atau bisnis itu merupakan imajinasi yang bisa dikalahkan oleh iman dan firman, saudaraku. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita katakan. Ayub 42 ayat 2 adalah pernyataan Ayub, di mana ketika Ayub sudah dipulihkan kembali, dia berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupku. Wow. Saya percaya bahwa ini harus dialami, ya. Ayub itu mengalami, baru dia ngomongkan gitu. Tapi kalau kita belum mengalami, kita harus dengan iman ngomong bahwa hidupku tidak akan gagal, rencana Tuhan dalam hidupku akan terjadi. 6 ayat dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 10, tadi saya katakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah, ya. Ergon itu sudah dipersiapkan Allah. Agatos itu juga pekerjaan yang menghasilkan kemuliaan Tuhan dari talenta kita. Sebelum kita ada, genetika kita berbeda, sidik jari kita berbeda, ya, talenta kita berbeda, ya. Filipi 1 ayat 6, Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan meneruskannya, menuntaskannya sampai pada akhirnya. Saya bahagia banget mendengar ayat ini, saudara. Rasul Paulus itu finishing well walaupun tubuhnya dipancung. Yesus juga finishing well walaupun disalib. Ya. Murid-murid Yesus semua finishing well, dan saya mau kita semua termasuk saya sendiri finishing well. Tidak tergantung mati kita bagaimana, tetapi tanggung jawab hidup kita sudah kita selesaikan. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, ini ayat sering ada di penghiburan orang yang meninggal atau bahkan di batu nisan.
Setiap kita ingin finishing well, saudaraku. Karena hidup ini sebuah pertandingan, sebuah peperangan. Mari kita percaya bahwa Allah yang sudah memulai menyertai, Dia yang bersama dengan kita mengakhirinya dengan baik. Kisah Rasul 20 ayat 24, asal saja aku menyelesaikan tugasku dan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus, itu dia bersyukur, saudara. Dia tidak butuh rumah, dia tidak butuh gaji, dia tidak butuh dipuji. Hidup Paulus itu betul-betul berbeda sebelum dia bertobat. Dia orang Romawi, dia punya pasukan, dia punya jaminan, dia seorang PSD, tapi dilepaskannya sambil berkata semuanya sia-sia, saudara. Dan dia bilang, asal saja aku menyelesaikan tugasku di bumi ini. Pelayanan yang aku terima dari Tuhan Yesus, walaupun dia nggak bertemu langsung, ya, dia bertemu Yesus dalam penglihatan di Damsyik. Saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, mari kita berlomba dengan tekun dengan mata jasmani rohani yang tertuju pada Yesus. 2 Korintus 4:18, mari kita melihat yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sempurna. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan takut, saudara. Bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita buat refleksi aplikatif pribadi dan untuk pemuritan di kompak kita, ya. Pertanyaannya, apakah saya masih hidup reaktif atau sudah visioner, berespon benar? Apakah kita hanya memikirkan persoalan sekarang atau janji Tuhan di depan sana? Yang kedua, pekerjaan apa yang Tuhan titipkan secara khusus dalam hidup saya? Kalau saya sebagai seorang konselor, saya sebagai seorang yang mengajar, saya juga menyampaikan secara khusus karakter Kristus. Saya bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup orang lain. Ya. Lalu apa saja gangguan atau distraksi yang bisa menghambat penyelesaian destinasi hidup saya? Seperti sakit penyakit, seperti kesenangan, bahkan penderitaan, pengkhianatan. Bisa senang, bisa sedih, saudaraku. Kalau senang itu lebih susah. Ya, teman saya yang melayani Tuhan, tiba-tiba jemaatnya besar, uangnya ratusan miliar, dan tiba-tiba dia lupa diri dan harus berakhir dengan tragis. Apakah saya setia sampai selesai atau hanya kuat di awal? Mari kita jujur, terbuka, karena Yakobus 5:16, kalau kita terbuka, kita menjadi sembuh. Saudaraku, saya mau bersama saudara berdoa sebagai deklarasi iman, doa iman, ya. Ayo. Ya Bapa, ajar aku hidup seperti Kristus Putramu. Lewat pimpinan Roh Kudus, bukan sekedar memulai dengan semangat, tetapi kami mau menyelesaikan panggilan-Mu dengan setia. Sehingga Bapa dimuliakan sepenuhnya. Kami mau seperti Kristus, Bapa. Kami mau. Kami mau menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Tolonglah kami yang belum menemukan tujuan hidup kami. Apa itu fungsi kami, cara berpikir kami. Tolonglah kami agar kami, kalau sudah menemukan, kami bersama dengan kompak dengan rekan-rekan melakukan pemuritan sehingga membentuk komunitas yang baru. Dan di awal tahun ini kami komitmen untuk
dalam 1 tahun kami setia dalam kompak kami melahirkan komsel komunitas yang benar, yang berdampak untuk kemuliaan Allah. Kami serahkan doa kami supaya penghambat hidup kami selesai hari ini, dan sakit kami disembuhkan oleh bilur Yesus. Darah Yesus mengurapi kami. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. I love you, Lord, more than everything. I lift my hands up to the sky so wide. Your love, it moves like an endless tide. Every shadow fades when you're near. I love you, Lord, I love you so. Through every high, through every low, your grace, it shines, it overflows. I love you, Lord, I love you so. Mountains bow